Kalau kita berbicara ikan koi, kita berbicara kualitas, jangan berbicara kuantitas. Kalau buat saya pribadi, banyak sedikit itu relatif, Mas. Tuhan itu pasti memberikan rezeki sesuai kebutuhan kita. Rezeki tidak mungkin tertukar, tapi yang jelas kita wajib berusaha. Kalau kita merasa selalu kurang, kalau menurut saya biasanya kakean pinginan. Nama saya Nugroho, saya petani ikan koi yang berada di Dusun Japunan, Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Magelang. Usaha saya ini berawal dari sekedar hobi nih. Lama-lama tertarik untuk membudidayakan sendiri. Koi kan mungkin bisa dikatakan hobi yang cukup mahal nih. Akhirnya bagaimana caranya untuk membudidayakan minimal untuk mensupport hobi saya. Tidak hanya sekedar untuk hasil, tapi hasil untuk membiayai hobi saya. Kalau jenis koi, saya memang dari awal seneng jenis Soa Shirohi Utsuri. Soa itu koi paling unik menurut saya. Kualitas warna selalu tumbuh. Kedua, kecocokan air. Di tempat saya, TDS-nya cenderung lebih tinggi. Itu lebih cocok untuk jenis ikan yang seperti itu. Khususnya warna putih sama warna hitam lebih bagus di sini. Tapi untuk warna merah saya kalah, karena TDS-nya cenderung tinggi. Warna hitam itu untuk jenis soa itu selalu tumbuh. Kadang muncul warna hitam atau bahkan hilang warna hitam. Banyak orang bilang itulah sulitnya soa. Kalau buat saya itulah asiknya soa. Karena ikan soa kecil yang kondisi yang bagus pun gedenya belum tentu bagus. Tapi yang ikan soa kecil yang sebetulnya kelihatan biasa-biasa saja, tapi masih mungkin untuk besarnya jadi bagus. Selalu dinamis, Mas. Karena tetap semua jenis koi pun tergantung dari genetiknya. Kalau genetiknya bagus, otomatis nanti dimungkinkan anak keturunannya pun akan bagus. Tapi kalau genetiknya kita indukannya aja sudah asal-asalan, potensi untuk jadi bagus pun akan lebih kecil. Kita berbicara kualitas, induk harus berkualitas dulu. Yang jadi lebih kendala lagi buat ikan koi, kita harus tetap bisa menjaga kualitas warna dari ikan koi itu sendiri. Kalau ikan konsumsi kita hanya membesarkan, nilai ekonomisnya kan akan semakin besar juga. Kalau ikan koi kan belum tentu gitu. Semakin besar kalau warnanya kalah, nanti kita juga akan nilai ekonominya turun juga. Jadi kendalanya di bagaimana caranya untuk membesarkan ikan tapi tetap menjaga kualitas warna tetap baik. Kualitas pakan tetap harus diperhatikan. Papakan pembesaran dengan mungkin protein tinggi tapi tidak ada kandungan-kandungan untuk penguat warna, nanti juga akan warnanya yang akan kalah. Kalau secara pangsa pasar, masa-masa pandemi 1-2 tahun yang lalu itu bisa dikatakan pasar koi sempat jatuh. Tapi kalau menurut saya itu yang jatuh yang kualitas menengah ke bawah. Tapi kalau yang koi kualitas bagus, harganya tetap stabil gitu loh. Saya pernah mendengar dari teman, kalau kita mau bermain ke hal-hal yang sulit, itu tetap akan bertahan lama. Kalau kita bermain yang mudah itu kayaknya cepat untuk jatuh. Karena apa? Karena persaingan akan semakin ketat. Tapi kalau yang sulit tidak semua orang bisa untuk mempertahankan itu. Saya itu sebetulnya sampai saat ini masih 70% hobi ya, 30% bisnis. Jadi tidak hanya sekedar untuk cari uang murni, tapi saya masih banyak senengnya. Saya hanya menikmati proses saja dengan segala plus minusnya. Memang budidaya ikan koi itu tidak semudah ikan konsumsi. Kadang kalau pas sulit ya satu kendala jelas air musim, itu pasti. Yang kedua juga penyakit. Untuk penanganan penyakit lebih rentan terhadap penyakit untuk ikan koi daripada ikan konsumsi jenis lain. Melihat nilai ekonominya kan juga tidak kecil. Satu ekor ikan sudah ada harganya. Akhirnya kita berusaha untuk tetap bagaimana caranya menjaga ikan itu selalu sehat. Kalau ikan konsumsi, mau ikan jenis apapun, mungkin nilainya tetap per kilo, Mas. Kalau ikan koi itu kadang kita kan jual pasti per biji, per ekor. Satu ikan koi harganya nilainya juga mungkin jauh lebih tinggi daripada nilai ikan nila yang 1 kilo gitu loh. Yang kedua mungkin masalah pakan. Karena kita tidak harus push pakan untuk ikan selalu paling cepat besar. Sehingga penggunaan pakan itu bisa dihemat, bisa lebih efisien. Saya menggunakan pakan yang menurut saya cukup berkualitas dengan kemampuan saya. Sehingga pakan itu bisa dihemat, tidak harus banyak, cuman efisien gitu. Kalau ikan pembesaran pasti harus mau tidak mau kita push pakan dalam jumlah banyak. Sekarang contoh saja, nilai saya tebar satu kolam itu untuk bibit 50 kilo contohnya. Kita modal bibit sudah 50 kilo kali 30.000 1,5 juta. Belum lagi modal pakan. Untuk dalam jangka waktu 4-5 bulan menghabiskan pakan sekitar 20 sak. Harganya sudah satu saknya sudah sekitar 350-an. Berarti sudah modal 7 juta plus bibit 1,5 juta. Sudah 8,5 juta. Itu dalam jangka waktu 5 bulan rata-rata dari modal bibit 50 kilo itu menghasilkan sekitar taruhlah 5 kuintal, 500 kilo. Kalau nilai per kilonya sekitar 24.000, berarti 12 juta. Berarti ada keuntungan sekitar 3,5 juta dalam jangka waktu 5 bulan. Itu pun
kalau pemeliharaan itu maksimal. Sedangkan kalau koi, kuncinya kalau saya lebih efisiennya itu ke selektif. Dari koi usia 1 minggu untuk jenis soa sudah bisa diseleksi, sehingga yang satu pijahan misalnya indukan 50 cm bisa keluar 40-50 ribu ekor, itu bisa saya tekan lagi untuk ke kolam itu hanya sekitar paling banyak 10-15 ribu ekor, sehingga kebutuhan pakan sangat sedikit. Bahkan saya itu terakhir ini saya cuma beli pakan 1 kilo itu bisa buat 1 minggu. 1 kilo harga 80.000. Taruh saja dari 10.000 ekor ikan koi, nanti 2% masih ada 200 ekor yang bagus. Nggak usah mahal-mahal, kita anggap saja ukuran 25 cm, rata-rata 50.000 saja. Belum nanti sortiran-sortiran setiap sesi penyortiran, karena saya setiap 1,5 bulan itu sortir. Sortiran sudah bisa keluar meskipun dengan harga murah, itu bisa buat pakan. Jadi yang 200 ekor terakhir itu sudah mungkin bisa full keuntungan. Sebetulnya sulit-sulit enggak terlalu sulit sekali. Cuman masalahnya kadang orang itu tidak telaten dalam hal mengamati mungkin ikan ini harusnya seperti apa, itu tidak telaten aja. Karena kalau ikan konsumsi kan sudah kita sebar di kolam, kasih makan gede. Kalau ikan koi kan enggak, kita kasih kolam, kita harus mengamati bagaimana warnanya biar tidak pudar. Yang kedua juga kita tetap rajin-rajin mengamati, misalnya kalau ada ikan yang sakit, kalau apa cepet-cepet aja diangkat biar tidak menulari ikan-ikan yang lain. Yang ketiga pasti itu menjaga air, karena dia hidup di air. Kalau saya pribadi, saya tetap secara rutin saya ngecek TDS air, secara rutin saya ngecek pH air. Untuk DO, dissolve oksigen terlarut, saya tetap kolamnya saya kasih tambahan oksigen dengan aerator, karena air di sini termasuk arusnya tidak kencang. Karena memang untuk membuat koi berkualitas memang juga tidak mudah gitu loh. Makanya yang kedua jaga kualitas, yang ketiga jujur pasti. Jangan banyak memanfaatkan nih orang tidak tahu, kasarnya dihapusi lah ya. Dan saya tidak seperti itu, tapi saya tetap berusaha setiap orang datang, baik dia pemula maupun dia sudah tahu, terutama pemula yang belum tahu ikan, kita kasih edukasi. Ini loh, ikan yang bagus itu seperti ini nilainya ini. Bahkan di kolam display saya di rumah itu biasanya untuk ukuran yang sama saya sandingkan, yang ini harga 100.000, yang ini harga 10.000. Ini ukurannya sama, bedanya di mana? Orang biar tahu ini loh, nilai bedanya seperti ini. Jadi orang tidak melihat, wah koi ukuran ini hanya berdasarkan ukuran, tapi orang belum mulai belajar, ini kualitasnya ternyata memang beda. Senengnya itu saya pernah saya mijah, kebetulan kemasukan ikan nila habis. Biasanya saya dapat 2.000-3.000 ekor ikan di seleksi pertama. Itu saya cuma dapat 240-an ekor. Tapi dari yang cuma 240 ekoran itu, saya masih dapat ikan yang bagus, kualitas bagus itu 30 ekor, 10%. Itu istimewa buat petani koi, karena kualitas koi itu cuma 0,2% gitu loh. Tapi saya masih dapat ikan bagus 30 ekor. Di situ yang sebetulnya jumlah kecil pun ternyata secara ekonomi masih menutup biaya produksi saya. Padahal sebetulnya itu secara jumlah tidak mungkin untuk nutup gitu loh. Dalam semua jenis usaha, dalam 1 tahun itu pasti ada masa sulitnya dan pasti ada masa panennya. Sama aja dengan ikan koi. Di musim-musim biasanya di sekitar bulan Mei, Juni, karena itu di pancaroba dari musim hujan ke panas. Itu musim-musim rawan, itu biasanya di situ itu potensi untuk kerugian besar. Karena apa? Penjualannya pasti menurun. Karena untuk penghobi-penghobi yang sudah biasa untuk mengamati ikan, itu mesti menahan untuk beli di musim-musim pancaroba. Hampir semua usaha itu rata-rata ada kerugian di sekitar 3-4 bulan. Yang 9 bulan kita tetap dapat. Belajar tidak harus dari buku, tidak harus dari sekolah. Berusahalah untuk mencari jaringan, mencari hubungan teman-teman yang sebanyak mungkin. Artinya dari situ kita banyak ilmu yang mungkin bisa kita dapat. Kalau kita sekali rugi terus gulung tikar, gimana kita mau belajar? Kita letak kesalahan di mana? Yang jelas Gusti Allah pun dalam Al-Quran itu ayat pertama yang turun itu Iqra. Iqra itu kalau buat saya maknanya tidak hanya membaca, tapi belajarlah. Jadi dalam semua hal saya percaya, dalam semua hal tidak hanya dunia ikan, tapi di semua jenis usaha apapun itu semua ada ilmunya. Tidak bisa asal-asalan, tidak bisa kebiasaan begini, tidak bisa. Karena setiap saat itu mengalami kondisi yang berbeda. Dengan kendala masing-masing. Kalau kita tidak mau belajar hanya untuk mencontoh ini, si A ini kok berhasil dengan cara begini, kita mau ikut seperti itu, tidak bisa. Karena setiap orang, setiap daerah pasti mengalami kondisi yang berbeda.
Ya mungkin buat teman-teman yang mungkin ada ketertarikan ke dunia koi, baik ketertarikan untuk sekedar memelihara maupun mungkin sedikit banyak untuk beternak, bisa sharing-sharing, bisa datang aja ngobrol ke tempat saya. Rumah saya terlalu terbuka untuk teman-teman. Alamat saya di Japunan Dukun, atau misalnya cari di map, bisa aja di map di Koine Pak Nuk, atau hubungi kontak saya di 0812 2776 2727.